Om Swastiastu, Om Awignamastu Namasyidam. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan baik-baik saja. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang materi Panca Mahabhuta. Nah, baiklah, sebelum Ibu membahas materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu anak-anak bisa menjelaskan tentang pengertian Panca Mahabhuta dan bisa menjelaskan tentang bagian-bagian dari Panca Mahabhuta, contoh-contoh Panca Mahabhuta pada Buana Agung dan contoh-contoh Panca Mahabhuta pada Buana Alit. Seperti itu ya. Nah, baiklah anak-anak, Ibu mulai pada bagian A, yaitu Panca Mahabhuta sebagai unsur pembentuk alam semesta. Nah, alam semesta terdiri atas berjuta-juta planet, bintang, matahari, bulan, serta yang lain. Seluruh benda di alam semesta ini dibentuk oleh unsur-unsur yang telah diciptakan Sang Hyang Widi. Dalam pandangan agama Hindu, terdapat 5 unsur pembentuk alam semesta dan seluruh isinya, seperti unsur padat, cair, cahaya, udara, dan ruang. Nah, kelima unsur tersebut dikenal dengan sebutan Panca Mahabhuta. Alam semesta terdiri atas Buana Agung dan Buana Alit. Buana Agung adalah alam besar atau dunia, sedangkan Buana Alit adalah alam kecil atau manusia. Nah, Buana Agung dan Buana Alit sama-sama terbentuk oleh Panca Mahabhuta. Nah, kita lanjut ya anak-anak. Nah, sloka-sloka dalam Pustaka Suci Rigveda bab 10 sloka 129 sukta 1-7 menjelaskan bahwa pada awalnya tidak ada apa-apa, semuanya kosong, gelap, tanpa penerangan, tanpa batas, tak dapat dipikirkan dan dibayangkan. Nah, sesungguhnya yang menciptakan alam semesta ini adalah Sang Hyang Widi. Beliau juga mengendalikannya. Beliau yang mengawasi alam semesta ini berada di atas angkasa yang tak terhingga. Jadi janganlah mengakui eksistensi lain selain Sang Hyang Widi. Nah, sloka-sloka dalam Pustaka Suci Rigveda bab 10, sloka 90, sukta 1-16 menjelaskan bahwa sesungguhnya Purusa adalah semuanya. Dari Purusa lahir matahari, bulan, planet-planet, dewa-dewa, 4 arah mata angin, catur warna, serta yang lain. Jadi para orang suci mengadakan pemujaan kepada Purusa dalam Pustaka Suci Agni Purana, sloka 17, sukta 1-16. Digambarkan bagaimana proses penciptaan alam semesta sebagai berikut. Agni bersabda, "Aku akan menjelaskan sekarang penciptaan alam semesta yang merupakan dari krida Sang Hyang Wisnu. Beliaulah yang menciptakan surga dan lain-lain. Pada permulaan ciptaan dan dilengkapi dengan sifat-sifat dan tanpa sifat-sifat." Nah, sloka dalam Pustaka Suci Agni Purana, sloka 17, sukta 1-16 menjelaskan bahwa alam semesta merupakan hasil krida Sang Hyang Wisnu yang masuk ke dalam Prakrti dan Purusa serta menggerakkan sehingga terjadi penciptaan alam semesta ini. Nah, berdasarkan sloka-sloka di atas terkait penciptaan alam semesta menunjukkan bahwa unsur Panca Mahabhuta ikut memberikan sumbangan menjadikan alam semesta ini terlihat oleh mata manusia. Panca Mahabhuta adalah 5 elemen dasar atau 5 unsur yang membentuk alam semesta. Kelima unsur tersebut adalah 1. Pertiwi adalah unsur padat atau tanah. 2. Apah adalah unsur cair atau air. 3. Teja adalah unsur cahaya atau api. 4. Bayu adalah unsur angin atau udara. 5. Akasa adalah ruang atau eter. Nah, kelima unsur tersebut bercampur menjadi satu membentuk Brahmanda-Brahmanda atau planet-planet yang terdapat pada alam semesta ini. Setiap planet yang ada di alam semesta memiliki kadar unsur yang lebih menonjol dari unsur lain, sehingga terdapat planet yang berbeda. Seperti itu. Nah, sekarang Ibu lanjut pada bagian B, yaitu contoh-contoh Panca Mahabhuta pada alam semesta. Nah, unsur-unsur Panca Mahabhuta merupakan unsur dasar pembentuk benda-benda yang ada pada alam semesta, seperti bintang, bulan, pohon, hujan, serta yang lain. Dalam agama Hindu, makhluk hidup ciptaan Sang Hyang Widi dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yakni sebagai berikut.
Yang pertama ada kelompok Eka Pramana, yaitu makhluk hidup yang hanya memiliki satu kekuatan hidup, yaitu kekuatan Wayu. Adapun makhluk hidup yang tergolong Eka Pramana adalah yang pertama ada Trana. Trana adalah bangsa rumput yang hidup di air maupun di darat. Yang kedua ada Lata. Lata adalah bangsa tumbuh-tumbuhan yang menjalar pada pohon dan tanah. Yang ketiga ada Taru. Taru adalah bangsa semak dan pepohonan. Yang keempat ada Gulma. Gulma adalah bangsa pohon yang bagian dalamnya berongga. Yang kelima adalah Janggama, adalah bangsa tumbuhan yang hidupnya menumpang pada tumbuhan yang lain. Nah, yang kedua ada kelompok Dwi Pramana, yaitu makhluk hidup yang dihidupi oleh dua unsur kekuatan, yakni Wayu dan Sabda. Adapun makhluk hidup yang tergolong Dwi Pramana adalah yang pertama ada Swedaya. Swedaya adalah bangsa binatang yang bersel satu yang hidup di air maupun di darat. Yang kedua ada Andaya. Andaya adalah bangsa binatang yang bertelur yang biasanya hidup di air maupun di darat. Yang ketiga ada Jarayuda. Jarayuda adalah bangsa binatang yang menyusui. Nah, yang ketiga ada kelompok Tripramana, yakni makhluk hidup yang memiliki tiga kekuatan hidup, yakni Wayu, Sabda, dan Ida. Adapun makhluk hidup yang tergolong Tripramana adalah yang pertama ada Naramarga, adalah manusia setengah binatang. Yang kedua ada Wamana. Wamana adalah manusia kerdil. Yang ketiga ada Jatma. Jatma adalah manusia yang paling sempurna. Benda-benda alam semesta yang terlihat dan anggota badan manusia yang dapat dilihat dengan nyata dalam kehidupan dibentuk oleh Panca Mahabhuta. Adapun contoh benda-benda alam semesta dan anggota badan manusia dalam Panca Mahabhuta seperti berikut. Yang pertama, contoh Panca Mahabhuta pada Buana Agung atau alam besar. Nah, benda-benda yang terbentuk dari unsur Panca Mahabhuta antara lain, yang pertama ada Pertiwi. Unsur pertiwi pada alam semesta yang terbentuk dari unsur padat seperti tanah, batu, kayu, besi, tanah, pasir, tembaga, emas, karang, serta yang lainnya. Nah, semua contoh-contoh itu merupakan contoh dari pertiwi, bagian dari Panca Mahabhuta yang terbentuk yang ada dalam Buana Agung. Yang B ada apah. Unsur apah pada alam semesta yang terbentuk dari zat cair seperti air, embun, hujan, sungai, laut, susu, minyak, serta yang lain. Nah, yang bagian C ada teja. Unsur teja pada alam semesta yang terbentuk dari unsur api seperti api, cahaya, sinar, larva, serta yang lainnya. Nah, yang bagian D ada bayu. Unsur bayu pada alam semesta yang terbentuk dari unsur angin seperti angin, udara, atmosfer, oksigen, serta yang lainnya. Yang terakhir ada akasa. Unsur akasa pada alam semesta yang terbentuk dari unsur ruang seperti ruang, gua, angkasa, langit, serta yang lain. Nah, kita lanjut pada bagian yang kedua, yaitu contoh Panca Mahabhuta pada Buana Alit atau manusia. Nah, benda-benda yang terbentuk dari unsur Panca Mahabhuta antara lain, yang pertama ada pertiwi. Unsur pertiwi pada manusia yang terbentuk dari unsur padat seperti tulang, kulit, kuku, daging, gigi, otot, rambut, serta yang lain. Yang ke B ada apah. Unsur apah pada manusia yang terbentuk dari unsur cair seperti darah, lemak, enzim, air liur, keringat, air seni, serta yang lain. Nah, yang bagian C ada unsur teja. Unsur teja pada manusia yang terbentuk dari unsur panas seperti suhu badan, cahaya, warna badan, semangat, serta yang lain. Nah, sedangkan yang bagian D ada bayu, yaitu unsur bayu pada manusia yang terbentuk dari unsur udara seperti nafas, bau badan, gas dalam tubuh, hawa, serta yang lain. Yang bagian E yang terakhir yaitu akasa. Unsur akasa pada manusia yang terbentuk dari unsur dalam bentuk ruang padat seperti rongga dada, lubang telinga, lubang hidung, tenggorokan, serta yang lain. Nah, baiklah anak-anak, itulah contoh dari Panca Mahabhuta yang ada pada Buana Agung dan Buana Alit. Semoga anak-anak bisa membedakan dan bisa memahami pembahasan materi pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Ibu akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Santi.